Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Ekonomi Politik Sosialisme atau Marxisme. 1. Pendekatan Marxian dalam politik. Dalam pemikiran Marxian, terdapat beberapa pendekatan atau sudut pandang yang digunakan untuk menganalisis politik dan masyarakat. Berikut adalah beberapa pendekatan Marxian dalam politik beserta penjelasannya. 1. Materialisme historis. Pendekatan ini menekankan bahwa struktur ekonomi atau basis ekonomi suatu masyarakat menentukan struktur politik dan ideologis atau superstruktur. Menurut Marx, perkembangan sejarah ditentukan oleh pertentangan antara kelas-kelas sosial yang berbeda dalam masyarakat. 2. Teori nilai buruh. Konsep ini adalah bagian integral dari ekonomi politik Marxian. Marx mengembangkan teori nilai buruh untuk menjelaskan bahwa nilai sebuah barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. 3. Eksploitasi ekonomi. Marxian menekankan analisis eksploitasi kelas, yaitu bagaimana pemilik modal memperoleh surplus nilai dari kerja pekerja melalui upah yang lebih rendah dari nilai yang dihasilkan pekerja. 4. Krisis kapitalisme. Pendekatan ini dia menyoroti ketidakstabilan inherent dalam sistem kapitalis dan kecenderungan alaminya untuk mengalami krisis. 5. Imperialisme dan kapitalisme global. Marxian mengembangkan analisis tentang imperialisme sebagai tahap lanjutan dari kapitalisme, di mana negara-negara inti memperluas dominasinya atas negara-negara periferal melalui eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Yang keenam, negara dalam masyarakat kapitalis. Pendekatan ini mengkaji peran negara dalam masyarakat kapitalis. Pendekatan Marxian akan terwujud dengan dua pola, yaitu 1. Pola politik seperti polarisasi masyarakat, konsentrasi modal, pengangguran tinggi, serta upah yang rendah. Lanjut, kesadaran tenaga kerja, revolusi, pekerja menguasai sumber daya ekonomi. Yang kedua, pola ekonomi politik, seperti pekerja masuk kelompok kepentingan, menguasai institusi politik, membuat kebijakan pro pekerja. Penguasaan pemilik modal dapat diimbangi. 2. Prinsip utama pendekatan Marxian. 1. Negara menyiapkan seluruh regulasi untuk menggerakkan kegiatan ekonomi atau sistem kepemilikan proses transaksi dan pembagian keuntungan, mulai dari perencanaan seperti operasional, pengawasan, dan evaluasi. Yang kedua, pelaku ekonomi tidak membuat kontrak dengan pelaku ekonomi lain, melainkan dengan negara untuk menghindari dari ketimpangan pendapatan. 3. Ekonomi politik bagi Marxian. A. Politik revolusioner. Landasan teoritis dari politik revolusioner ini telah dipaparkan oleh Marx dan Friedrich Engels dalam The Communist Manifesto dan oleh Marx dalam Kapital. Dalam tulisan-tulisan ini, Marx menyebutkan bahwa kondisi-kondisi apa saja yang ada dalam kapitalisme yang bisa menimbulkan kesadaran revolusioner.
di kalangan pekerja dan menetapkan tindakan-tindakan revolusioner yang perlu diambil, yaitu antara lain dengan merebut dan menghancurkan kekuasaan negara. Kelemahan ekonomi politik sosialisme dalam politik revolusioner. A. Teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. B. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan. C. Tidak ada insentif untuk kerja keras. Lalu tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. Karmas hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. 2. Kebaikan ekonomi politik sosialisme. A. Kebutuhan pokok manusia disediakan negara. B. Orang gagal dalam kompetensi ekonomi diurus negara. C. Perencanaan ekonomi dan produksi dikontrol dan dilaksanakan oleh negara sesuai dengan kebutuhan warga negara. D. Masalah surplus produksi yang menguntungkan kapitalis tidak akan terjadi karena surplus produksi didistribusikan bagi kepentingan negara. B. Politik kompromi kelas. Politik kompromi kelas adalah sebuah pendekatan dalam teori politik Marxian yang mengeksplorasi dinamika hubungan antara kelas-kelas sosial yang bertentangan, khususnya dalam konteks masyarakat kapitalis. A. Pendekatan sosial demokratik. B. Partisipasi pekerja dalam kelompok kepentingan, partai politik, dan pemilihan legislatif. C. Meningkatkan posisi kaum buruh pada institusi yang ada. D. Cara damai dibanding dengan revolusioner. C. Teori negara Marxian. 1. Negara. Negara adalah superstruktur bungkus dari politik kapitalisme terhadap kekuatan ekonomi. 2. Asumsi teori. A. Konflik yang tidak terdamaikan di antara kepentingan ekonomi kelas. B. Konflik kelas mengancam ketertiban sosial. C. Dirancang organisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi satu kelas. D. Ketertiban sosial harus menindas satu kelas. Demikianlah materi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.